Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gatot Satrio Nahyu, senior hipnoterapis di Rumah Sakit Asri Medical Center Muhammadiyah Yogyakarta. Kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang kasus yang sering kali muncul ya. Kasus ini kadang-kadang tidak disadari bahwa kasus ini ternyata pelik gitu ya. Orang menganggap ini sebagai kehidupan sehari-hari mereka, menganggap ini bagian dari hidup mereka, menganggap ini sebagai sebuah kewajaran, sehingga mereka merasa tidak perlu ditangani. Padahal yang terjadi adalah ketika mereka bangun tidur, mereka sudah merasa ada sesuatu yang hilang. Ketika mereka bangun tidur, mereka sudah merasa ada ancaman, ada sesuatu yang membuat saya cemas. Berpikir tentang suami, berpikir tentang istrinya, berpikir tentang anak-anak, masa depan, masa lalu yang hutang piutang begitu banyak, macam-macam. Yang itu kemudian menimbulkan satu kecemasan. Oke, kalau itu pertama kali, 2 kali, 3 kali mungkin masih bisa diatasi. Tapi lama-kelamaan, akumulasi itu tanpa penanganan, tanpa perlakuan khusus, tanpa pengetahuan di dalamnya, maka kecemasan ini akan berubah menjadi satu penyakit psikosomatik yang dinamakan anxiety. Nah, kalau sudah sampai ke anxiety atau kecemasan akut ini, maka cemasnya itu saja tidak cuma berbicara tentang kecemasan biasa ala orang-orang awam. Wah, cemas gimana besok anak-anak sekolah. Wah, cemas gimana kalau ayahnya anak-anak pensiun. Wah, cemas, bukan sekedar itu. Tapi sudah sampai menyerang pada organ tubuhnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Tiba-tiba dia menderita mah akut. Tiba-tiba ginjalnya kena. Tiba-tiba jantungnya berdebar-debar. Tiba-tiba sesek, tiba-tiba tersengal-sengal dalam kesehariannya. Atau yang paling parah, tiba-tiba menangis tanpa sebab. Ya, untung kalau cuma sendiri di rumah ya, menangis sendiri, tidak ada yang lihat apa-apa. Lah, kalau orang lain ada yang melihat dia menangis tanpa sebab, itu bisa divonis macam-macam. Bisa dibawa ke rumah sakit jiwa, bisa di obat penenang segala macam. Tapi dari sisi hipnoterapis, ini adalah satu hal yang disebabkan karena penumpukan atau akumulasi dari kejadian-kejadian cemas. Entah itu cemas karena memang alamiah kehidupan dia seharian, atau cemas yang memang itu adalah initiation event. Jadi satu event, satu peristiwa yang itu jarang terjadi kemudian muncul dan menimbulkan kecemasan. Itu awal initiate-nya. Kemudian berulang lagi di masa tertentu, di usia tertentu, di usia pernikahan tertentu, di ketika anak-anak sudah mulai besar. Ini kemudian yang namanya kecemasan itu mengalami akumulasi, gejalanya mirip tanpa disadari dan masih menganggap sambil lalu, tiba-tiba sudah menyerang organ. Kalau sudah menyerang organ, Anda cek ke laboratorium, Anda datang ke dokter, ya hanya akan dihilangkan gejalanya saja. Tapi penyebab masalah itu belum selesai. Mungkin ke psikiater Anda akan dapat obat penenang. Mungkin ke dokter penyakit dalam Anda akan mendapatkan obat obat penyakit dalam yang lain, ya tergantung kecemasan ini nanti menyerang sisi organ yang mana yang paling lemah dari Anda. Namun sumber masalahnya belum terselesaikan. Jadi gejalanya selesai, Anda tenang, oke, beberapa hari kemudian Anda hidup tenang. Kemudian beberapa lagi muncul lebih parah lagi, cemasnya jauh lebih meningkat levelnya, sehingga akhirnya semakin lama semakin banyak organ yang kemudian terkena dampak. Nah, dengan hipnoterapi pertama Anda akan kita gunakan 2 metode ya, secara awam saja, karena orang itu kalau mengalami luka itu pertama bisa dengan mengurai root cause atau akar permasalahannya. Yang kedua, bisa dengan mengalihkan perhatian agar tidak lagi fokus pada luka tersebut, yaitu fokus pada pencapaian. Nah, kalau di dalam teknik hipnoterapi namanya ini adalah bisa ke edge regression, bisa ke arah feeder passing. Nah, tergantung bagaimana nanti fakta-fakta yang ditemukan di dalam meja konseling ya. Jadi ketika Anda sudah merasa membutuhkan perubahan, Anda sudah merasa membutuhkan sekarang kayaknya saya perlu berubah, saya nggak bisa hidup seperti ini terus. Gimana pasangan saya, gimana anak-anak saya? Dia masih membutuhkan saya.
Anda kontak self-awareness center, kemudian Anda berbicara dengan adminnya untuk bikin janji untuk di booking di tempat praktek saya, yaitu di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah. Baru kemudian Anda bisa ketemu. Bisa jadi hari itu tidak hanya konseling, langsung hipnoterapi. Bisa juga melihat kesiapan Anda, ternyata Anda belum saatnya untuk hipnoterapi. Ada kemungkinan seperti itu. Kenapa? Karena di saat hasil konseling menyatakan bahwa ini ada beberapa hal yang memang harus diungkap lebih dulu. Ada beberapa hal yang harus dibangun kepercayaan dulu dengan Anda. Karena Anda belum kenal saya belum kenal Anda. Jadi otomatis kita akan membangun hubungan itu agar ada trust, kemudian jika dimungkinkan langsung dilakukan hipnoterapi. Hipnoterapi pada dasarnya tidak lama, terasanya saja ketika Anda masuk ke bawah sadar terasa lama. Seperti kalau Anda bermimpi misalnya. Anda bermimpi rasanya sudah berhari-hari gitu dalam mimpi Anda itu. Ternyata ketika bangun, ternyata hanya 3 jam tidur saja. Jadi di bawah sadar itu memang time distortion. Waktu itu tidak terukur, sehingga Anda kemudian merasa lama, padahal tidak lama. Jadi hipnoterapi itu sebentar saja, kemudian kita gali permasalahannya, kita masuk ke bawah sadar Anda, otomatis Anda harus bekerja sama dengan kami. Tidak kemudian mencoba untuk membandingkan atau menguji kekuatan Anda dalam menahan diri Anda masuk ke bawah sadar. Nggak perlu, kan Anda pengen berubah. Jadi kalau Anda pengen berubah, ya Anda harus mengizinkan kami untuk mengintervensi bawah sadar Anda. Nah, otomatis ketika bawah sadar mau diintervensi, yang kami lakukan adalah menurunkan gelombang pikiran sadar Anda. Di dalam hipnoterapi dikenal ada gelombang otak beta, alfa, theta, delta gitu ya, secara garis besar. Nanti kalau mau detail lebih lagi ketika Anda ingin mendalaminya, kita juga ada workshop untuk benar-benar membicarakan masalah itu. Workshop yang membuat Anda mengenal atau workshop yang membuat Anda menjadi seorang hipnoterapis. Tapi yang jelas ketika Anda masuk ke alfa, maka disitulah Anda mulai merasakan hal-hal yang berbeda dari biasanya. Izinkan saja, biarkan kami melakukan intervensi. Ya, percayakan saja kepada kami karena kami juga sudah lama melakukan praktek seperti ini. Ya, saya sudah praktek di sini sejak 2013. Sedangkan ilmu ini sendiri sudah kami pelajari sertifikasi sejak 2010. Jadi sudah lama kami menangani berbagai macam kasus. Memang akhir-akhir ini dengan adanya pandemi, banyak saudara-saudara, andetolan, kerabat, dan orang-orang yang Anda cintai mungkin meninggal karena pandemi. Terkadang dan seringnya itu juga menjadi kontributor munculnya kecemasan. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri. Mau tidak mau Anda harus mengalami itu di era-era pandemi. Ya, banyak sekali saya mengalami tiba-tiba harus dibangunkan jam 2 pagi untuk mengatasi orang yang panik attack karena merasa panik, tiba-tiba cemas luar biasa gitu ya. Sampai panik gitu. Namanya panic attack. Jam 2 pagi harus bangun, kemudian melakukan sugesti via telepon. Ya, padahal saya sendiri juga baru bangun gitu. Tapi otomatis ya ini adalah panggilan tugas kita serius, kemudian kita melakukan. Otomatis tidak hanya saat itu juga, begitu sudah mulai tenang, kita harus booking. Saya harus ketemu, minimal online. Ya, karena kita ada layanan online. Ya, ada online counseling, ada online hipnoterapi. Efektivitasnya insya Allah sama, ya, insya Allah sama. Asal gini, tidak ada gangguan signifikan dari sinyal, tidak ada gangguan signifikan dari gadget-gadget yang nanti dibutuhkan dalam rangka online itu. Nah, kalau ada gangguannya otomatis memang jauh lebih efisien, efektif menggunakan tatap muka langsung. Wah, jauh Pak, saya di Magetan, saya ada di Semarang. Tidak usah khawatir, kita ada program untuk mendatangi Anda. Ya, jadi kita akan ketemu Anda di rumah Anda, di suatu tempat yang Anda memang nyaman di sana. Mungkin Anda merasa, wah, masuk ke klinik seperti ini, seperti, wah, jangan-jangan saya sakit jiwa, jangan-jangan saya gila. Itu kebanyakan orang berpikir seperti itu. Enggak masalah, Anda tidak ke sini, kita ke sana. Kita ke rumah Anda atau ke tempat yang Anda nyaman di sana, ke rumah orang tua Anda, ke hotel di mana Anda menginap. Yang penting aturan-aturan norma tetap berlaku dalam hal penanganan di
rumah Anda atau tempat yang Anda nyaman. Ya, Anda tinggal kontak Selva Wellness Center, bikin janji di mana alamat Anda juga share lognya rumah Anda sehingga kita bisa tahu berapa kilo, karena itu akan berpengaruh terhadap booking waktu dan otomatis waktu yang harus saya korbankan untuk pasien lain demi Anda. Nah, itu ada konsekuensinya tentunya. Nah, saudara sekalian, itu kecemasan yang begitu akut ya, artinya tidak hanya menyerang pada perilaku tapi sudah sampai organ. Nah, organ ini hanya dampak, ibarat asap itu ada titik apinya. Maka kalau kita sibuk mengusir asapnya saja, titik apinya tidak dipadamkan, ya nanti akan kambuh kembali. Apakah nanti bisa pulih? Jawaban seperti itu ya tidak bisa dijawab sekarang. Saya harus interview dengan Anda, anamnesa, kita gali sampai tegaknya diagnos. Apalagi kalau ini adalah akibat trauma di masa lalu, atau mungkin akibat hal-hal lain yang itu mencampur jadi satu. Harus diurai sesuatunya sehingga kita benar-benar menyelesaikan satu persatu. Mungkin finalnya cemas, tapi akar masalahnya bisa trauma, bisa fobia, bisa karena KDRT, bisa karena pola asuh orang tua dulu, orang tua Anda yang mungkin sangat traumatis gitu ya. Nah, ini kita selesaikan satu-satu. Jadi kalau ditanya, bisa nggak sekali terapi langsung jadi? Pertanyaan saya balik kepada Anda adalah, seberapa yakin Anda bisa terapi sekali langsung jadi? Kalau Anda yakin, itu akan sangat membantu sekali efektivitas kita dalam menangani hipnoterapi Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti video-video berikutnya akan kita bahas kasus-kasus lain. Ya, kasus-kasus yang mungkin dianggap enteng oleh orang, yang mungkin itu menjadi keseharian mereka, tapi sebetulnya itu ketika dibiarkan akan berdampak tidak hanya pada diri sendiri, tapi pada orang-orang yang Anda cintai di sekitar Anda. Maka hati-hati, jangan meremehkan sesuatu yang sifatnya pikiran. Karena kalau pikiran Anda belum benar, belum berdamai dengan masa lalu, itu bisa berpengaruh pada fisik Anda. Oke, sampai jumpa lagi di video saya akan datang dengan kasus yang lain, dan monggo silakan nanti hubungi Selva Wellness Center untuk melakukan janji. Juga bisa langsung klik di selvaconsulting.com. Ya, Anda bisa buka sana webnya, kemudian bisa bikin janji juga lewat web itu. Ya, nanti langsung dihubungkan dengan WA admin kami, CS kami. Nanti kita bisa langsung booking waktu. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.